Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Feby Mutia selaku dosen pengampu pada mata kuliah lingkungan tambang. Di sini kami ingin membahas mengenai studi kasus pengelolaan limbah tambang tembaga di Gresik, Papua, Indonesia. Next. Adapun anggota kelompok terdiri dari Bang Faiz Ataya Lubis, Bang Syahriza Saragi, Ohi Darmawante, Sabrina Akilah, dan saya sendiri Hijra Agustina. Pada kesempatan kali ini kami merupakan studi kasus mengenai pengelolaan limbah di salah satu tambang terbesar dan paling kompleks di dunia, di mana pengelolaan limbah, khususnya tailing, menjadi isu sentral karena volume yang dihasilkan sangat besar dan berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap lingkungan. Dalam studi kasus ini, kami akan meninjau bagaimana tailing dikelola, bagaimana potensi dampak lingkungannya, serta teknologi dan strategi mitigasi yang diterapkan oleh perusahaan. Analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tantangan teknis, lingkungan, dan sosial. Di mana pembahasannya dibagi menjadi 3 bab yang akan dibahas oleh rekan saya. Kepada Ohi, disilakan. Oke, baik, masuk kita kepada latar belakangnya di mana pengelolaan tailing merupakan isu penting dalam tambang tembaga karena volume limbah yang sangat besar dapat menimbulkan risiko pencemaran tanah dan air. Nah, pada operasi di PT Freeport Indonesia ini sendiri, tailing dengan kandungan CO2 itu masih relatif tinggi. Dialirkan menuju Modada untuk proses pengendapan dan pengelolaan berkelanjutan. Nah, adapun temuan yang diperoleh yang pertama ialah risiko pencemaran tanah dan air, di mana logam berat dalam tailing dapat terlarut dan berpindah melalui aliran air. Ini akan menimbulkan ancaman bagi biota dan kualitas lingkungan. Dan yang kedua, ada beban lingkungan akibat volume tailing. Nah, penumpukan sedimen dapat mengganggu aliran sungai dan mempercepat degradasi ekosistem pesisir Aksua. Nah, yang ketiga, ada keterbatasan kapasitas penampungan Modada, di mana peningkatan produksi membuat kebutuhan ruang penampungan semakin besar, sehingga menuntut strategi manajemen jangka panjang. Dan yang keempat ialah adanya peluang pemanfaatan tailing, di mana penelitian terbaru yaitu membuka potensi penggunaan tailing sebagai material konstruksi dan reklamasi pantai untuk mengurangi dampak lingkungan dan memberikan nilai tambah pada limbah tambang. Oke, next. Oke, adapun rumusan masalah yang kami peroleh ada 4, yang dimana pertama ialah bagaimana karakteristik dari tailing, baik itu debit dan kandungan CO-nya. Yang kedua, berapa CO yang masih terbawa jika efisiensi pengendapannya hanya 95%. Yang ketiga, bagaimana estimasi reklamasi pantai dengan volume 1 juta meter kubik tailing. Dan yang terakhir adalah apa temuan dari jurnal terkait pengelolaan tailing dan reklamasi. Next. Oke, baik. Adapun tujuan penelitian ialah menjawab dari rumusan masalah, di mana yang pertama ialah mengetahui karakteristik tailing, yang kedua mengetahui jumlah total CO yang masih terbawa jika efisiensi pengendapannya 95%, yang ketiga mengetahui estimasi potensial reklamasi area pantai dengan volume 1 juta meter kubik tailing, dan yang terakhir ialah mengetahui temuan dari jurnal terkait pengelolaan tailing, sedimentasi, dan reklamasi dari 5 referensi. Oke, next akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan lagi tentang sistem pengolahan tailing di Gresik. Tailing yang dialiri melalui pipa dan kanal menuju muara air melalui sungai Agawagon dan Otomona untuk sedimentasi alami. Nah, sistem ini bertujuan untuk menurunkan energi aliran dan mempercepat endapan dan menahan logam berat sebelum mencapai pesisir. Lalu ada pendakaan sungai dan perubahan morfologi, lalu mobilisasi logam berat ke perairan, dan gangguan habitat ekosistem Ajwa. Nah, di sini ada karakteristik tailing. Karakteristik tailing ini perlu dipahami secara menyeluruh karena sifat fisik, kimia, dan mineraloginya sangat menentukan perilaku endapan serta risiko lingkungan yang mungkin ditimbulkan. Nah, berikut adalah aspek penting yang menjadi perhatian dan pengelolaan tailing di Gresik. Yang pertama itu ada sifat fisik, yaitu ukuran halus, lalu ada kadar air yang tinggi, permeabilitas rendah, dan potensi likuifaksi tinggi.
Yang kimia adalah mengandung Cu, Fe, Zn, Pb, dan Cd yang berpotensi untuk menghasilkan air asam tambang. Lalu di bagian mineraloginya itu ada sisa kuarsa, feldspat, mineral lempung, sulfida yang mempengaruhi stabilitas geoteknik sendiri. Dan implikasinya pada lingkungan itu adalah toksisitas biota akuatik, akumulasi sedimen, dan resiko infiltrasi. Nah, yang ini adalah efisiensi pengendapan 95%. Ini berarti sebagian besar padatan telah mengendap, namun 5%-nya masih terbawa ke aliran hilir. Faktor kunci keberhasilannya itu ada di ukuran partikel, waktu tinggal, desain kolam, dan flow puller, dan kecepatan aliran. Nah, ini poinnya adalah untuk menurunkan kekeruhan air TSS. Nah, jumlah partikel yang tersuspensi yang lebih sedikit membuat kualitas air di hilir menjadi lebih jernih dan sesuai standar baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan. Lalu ada meningkatkan stabilitas endapan. Nah, semakin banyak partikel padat yang mengendap, semakin cepat terbentuk lapisan sedimen yang padat dan kuat, sehingga mengurangi resiko longsor atau erosi pada kolam penampungan. Nah, yang terakhir itu ada mengurangi biaya pengolahan air lanjut. Air yang keluar dari sistem yang mengandung lebih sedikit padatan sehingga memerlukan proses pemurnian yang lebih sederhana dan dapat menekan biaya perawatan fasilitas pengolahan air. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu ada perhitungan kumulatif, yang dimana pada perhitungan kumulatif ini terdapat beberapa tabel. Yang pertama itu ada debit tailing yang dihasilkan mencapai sekitar 200.000 ton per hari, ya, yang dimana dengan kadar tembaga rata-rata 200 mg per kilogram, maka total potensi tembaga yang terbawa dalam tailing setiap harinya adalah sekitar 40 ton HCU. Dari total tersebut, ada sekitar 5% tembaga yang masih lolos atau tidak terambil dalam proses sebelumnya, yang mana bisa diartikan masih ada sekitar 2 ton tembaga per hari yang berpotensi untuk diekstraksi ulang melalui proses lanjutan. Selain nilai ekonomis, kita juga bisa melihat pemanfaatan tailing untuk reklamasi, yang dimana pada tabel ini dengan volume sekitar 1 juta meter kubik, tailing ini dapat digunakan untuk menutup area reklamasi hingga 100 hektar dengan ketebalan 1 meter. Jadi selain meningkatkan recovery logam, pendekatan ini juga punya manfaat lingkungan sebagai material reklamasi. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Reza. Jadi materi kali ini mengenai potensi reklamasi pantai. Nah, pemanfaatan tailing sebagai material reklamasi ini dapat mendukung adanya restorasi pesisir dan efisiensi penggunaan lahan penampungan. Yang ini, reklamasi pantai bertujuan untuk mengurangi kebutuhan material timbunan alami, dapat mengurangi luas fasilitas penampungan tailing, dan mendukung stabilisasi wilayah abrasi. Pengelolaan tailing di kawasan Tambang Grasberg terus mengalami perkembangan dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan sistem pengendalian sedimen dan memantau kualitas lingkungan. Tailing dialirkan menuju wilayah Ajqua melalui sistem pembuangan hidrolik dan prosesnya diawasi melalui audit eksternal serta adanya roadmap manajemen tailing untuk memastikan kesesuaian dengan standar teknis dan regulasi lingkungan yang berlaku. Meski begitu, sejumlah kajian mencatat adanya kekhawatiran dan protes dari masyarakat lokal serta kelompok lingkungan yang menuntut transparansi data dan penjelasan mengenai risiko jangka panjang dan pembuangan tailing ke wilayah Delta Ajqua. Selain membahas dampaknya, beberapa penelitian juga menyoroti peluang pemanfaatan tailing sebagai sumber daya alternatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tailing berpotensi digunakan kembali sebagai material reklamasi dan konstruksi setelah melalui proses stabilisasi fisik dan kimia. Studi lapangan memperlihatkan bahwa area reklamasi yang ditimbun tailing dapat mengalami pertumbuhan vegetasi secara bertahap dengan dukungan manajemen pH tanah dan pemilihan spesies tanaman yang sesuai. Nah, penelitian terbaru bahkan menyebutkan bahwa tailing dapat dimanfaatkan menjadi material geopolimer yang stabil dan aman dari risiko pelindian logam, sehingga memungkinkan penggunaannya sebagai bahan konstruksi dan pengukuran.
Dari perspektif lingkungan, sejumlah studi mengungkapkan bahwa sedimentasi tailing telah menyebabkan perubahan bentuk sungai dan gangguan ekosistem di daerah hilir, termasuk ditemukannya kandungan logam berat seperti Cu, Pb, dan Zn pada sedimen organisme di wilayah Achqua. Penelitian lain menjelaskan bahwa logam berat yang menempel pada partikel halus tailing dapat kembali terlepas ke lingkungan ketika terjadi perubahan pH atau kondisi kimia air, sehingga diperlukan strategi mitigasi berbasis stabilisasi kimia maupun teknologi fitoremediasi. Karena itu, pengelolaan teknis yang ketat dan pemantauan lingkungan jangka panjang menjadi faktor yang penting untuk memastikan operasi penanganan tailing tetap aman dan berkelanjutan. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Sareza Saragi. Baik, selanjutnya itu tibalah di akhir kesimpulan dari pemaparan materi yang akan kami sampaikan. Yang dimana pada kesimpulan kali ini terdapat 4 poin yang telah saya rangkum menjadi sebuah paragraf, di mana pada bagian kesimpulan ini dapat kita lihat bahwa pengelolaan tailing di Grasberg masih menjadi isu lingkungan yang cukup signifikan, yang dimana meskipun proses pengolahan saat ini memiliki efisiensi sekitar 95%, masih ada sekitar 2 ton tembaga yang lolos setiap harinya dan berpotensi untuk diekstrak kembali. Selain itu juga tailing yang dihasilkan juga memiliki nilai tambah dalam konteks lingkungan karena dapat dimanfaatkan sebagai material reklamasi dengan estimasi cakupan hingga 100 hektar. Yang mana artinya selain pengolahan ulang logam, tailing juga bisa mendukung pemulihan lahan pasca tambang. Kedepannya juga pemantauan kualitas lingkungan dan penerapan teknologi stabilisasi tailing tetap menjadi poin penting untuk memastikan operasi tambang yang lebih berkelanjutan. Mungkin itu saja kesimpulan dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, baik, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.